3, bab 2, sholat jamak dan qashar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana berjumpa lagi dengan Ustazah Ria? Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran fikih bab 2, sholat jamak dan qashar. Selanjutnya, kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat jamak dan qashar. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, pengertian sholat jamak dan qashar. Yang kedua, macam-macam sholat jamak dan qashar. Yang ketiga, sholat yang dapat dijamak dan diqashar. Dan yang keempat, syarat sholat jamak dan qashar. Nah, apa itu sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat yang dikumpulkan atau digabungkan. Maksudnya, sholat yang dikerjakan dalam satu waktu. Misalnya, sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur atau pada waktu asar. Sholat yang tidak bisa dijamak adalah sholat subuh. Hukum sholat jamak adalah mubah bagi orang dalam perjalanan dengan syarat tertentu. Nah, selanjutnya, apa itu qashar? Sholat qashar adalah sholat yang diringkas. Maksudnya, sholat yang rakaatnya 4 diringkas menjadi 2 rakaat, seperti sholat duhur, asyar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak bisa diringkas. Hukum sholat qashar adalah mubah. Nah, selanjutnya, macam-macam sholat jamak dan qashar. Yang pertama yaitu jamak takdim. Jamak takdim adalah penggabungan sholat yang dimajukan. Misalnya, mengerjakan 2 sholat fardu dalam waktu sholat yang pertama, seperti sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu duhur, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. Nah, cara mengerjakan sholat jamak takdim yaitu nomor 1, mendahulukan sholat yang pertama, lalu sholat yang kedua. Misalnya, menjamak duhur dan asar. Maka caranya mengerjakan sholat duhur dahulu, kemudian mengerjakan sholat asar. Yang kedua, berniat jamak takdim. Contoh niat sholat duhur jamak takdim yaitu usolli fardhu duhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a takdimi lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takdim karena Allah Ta'ala. Nah, cara yang ketiga, mengerjakannya secara berturut-turut, tidak boleh diselingi dengan perbuatan lain. Nah, yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah mengerjakan 2 sholat fardu pada waktu sholat yang kedua, seperti sholat duhur dan asar dikerjakan pada waktu sholat asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, selanjutnya cara mengerjakan sholat jamak takhir. Yang pertama, berniat akan mengerjakan sholat pertama, sholat duhur atau maghrib, pada waktu sholat yang kedua, sholat asyar dan isya. Yang kedua, mengerjakan sholat yang pertama, yaitu duhur atau maghrib, lalu mengerjakan sholat yang kedua, yaitu asyar atau isya. Yang ketiga, berniat jamak takhir. Contoh niat sholat duhur jamak takhir yaitu usolli fardhu duhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Artinya, saya niat sholat duhur 4 rakaat dijamak dengan asar jamak takhir karena Allah Ta'ala. Nah, cara yang terakhir yaitu berturut-turut dan tidak boleh diselingi dengan kegiatan lain. Nah, selanjutnya sholat yang dapat dijamak dan diqashar. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat duhur dengan asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Sholat subuh tidak boleh dijamak, sehingga sholat subuh harus dikerjakan secara terpisah dari sholat yang lain. Jadi, sholat subuh tetap dikerjakan pada waktunya.
Sedangkan sholat yang boleh dikosor adalah sholat yang jumlah rakaatnya 4. Jadi sholat maghrib dan sholat subuh tidak boleh dikosor. Nah, selanjutnya syarat sholat jamak dan kosor. 1. Syarat sholat jamak. Yang pertama ada dalam perjalanan dengan tujuan baik seperti pergi haji, silaturahmi, dan berdagang. Yang kedua, perjalanan jauh yang berjarak kurang lebih 81 km. Yang ketiga, dalam keadaan tertentu seperti hujan yang lebat. Yang keempat, berniat jamak ketika takbiratul ihram. Dan yang terakhir, orang yang sudah udzur atau dalam keadaan sakit parah. Nah, selanjutnya syarat sholat qashar. Yang pertama, dalam perjalanan dengan tujuan baik seperti pergi haji, silaturahmi, dan berdagang. Yang kedua, dalam perjalanan jauh yang berjarak kurang lebih 81 km. Yang ketiga, sholat yang diqashar itu adalah sholat adaan atau tunai dan juga jamak. Yang keempat, sholat yang diqashar adalah sholat yang rakaatnya ada 4. Dan yang terakhir, berniat qashar ketika takbiratul ihram. Nah, demikian video pembelajaran dari Ustazah. Untuk selanjutnya akan Ustazah kirimkan tugas tertulisnya. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini bermanfaat. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan, dan memakai masker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.